Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Raja Bali akan menemui para dewa, tapi Dewi Aditi menghentikannya. Resi Sukracarya berkata, dengan menyembunyikan identitas mereka, mereka telah berperilaku seperti orang biasa. Membuat mereka bertemu denganmu akan bertentangan dengan martabat Raja Iblis. Melihat itu Sesanaga berkata, Prabu, para dewa telah menyamar sebagai resi sehingga Raja Bali menganggap mereka berperilaku sopan dan siap untuk bertemu dengan mereka. Tapi sekarang semua iblis berpikir kita penipu. Dengan cara ini bukannya menyelesaikan masalah tapi akan menjadi lebih buruk. Sri Wisnu berkata, ya Sesanaga, sekarang situasinya menjadi serius. Tapi saat membuat perjanjian memang akan ada kendala. Sama seperti api yang tidak dapat dipadamkan oleh api yang lebih besar. Sama halnya kemarahan seseorang tidak dapat diredakan dengan amarah. Hanya saja para dewa harus tetap tenang. Jika tidak, perjanjian damai akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Di surga Wajrang berkata, apa yang terjadi Dewa Raja? Kamu tidak bisa bersembunyi lagi. Kamu datang ke sini dengan berpakaian seperti pengemis. Resi Brihaspati berkata, kami datang untuk memberikan informasi penting kepada Raja Bali. Wajrang berkata, mohon maafkan aku. Sekutumu Garuda menghancurkan pasukan iblis. Kami belum melupakannya sampai hari ini. Dewa Indra berkata, Garuda tidak berada di pihak kami. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan kecuali dirinya sendiri. Wajrang berkata, Dewa Indra, masalahnya adalah kita bukan teman dan apa yang kamu coba sampaikan kepada kami, aku juga tidak akan mempercayainya ataupun Raja Bali. Jadi pilihan terbaik bagi kalian adalah kembali. Dewa Indra berkata, kami datang jauh-jauh bukan untuk pulang Wajrang. Kami datang ke sini untuk memberi pesan dan pasti akan kami sampaikan sebelum kami kembali. Wajrang menjadi marah dan berkata, Indra, sebelum memasuki surga kamu harus menghadapiku dan pasukanku. Saat itu Garuda ditangkap oleh monster bawah laut dan Garuda kesulitan untuk melepaskan dirinya. Resi Brihaspati berkata, kami datang ke sini hanya untuk menemui raja dan kami datang dengan tawaran untuknya. Wajrang berkata, kami tidak memerlukan penawaranmu. Wajrang kemudian mengeluarkan gadanya dan melihat itu para dewa mengeluarkan senjata mereka. Dewa Indra berkata, beri kami izin Guru Dewa. Resi Brihaspati berkata, tapi Dewa Raja Indra. Dewa Indra berkata, inisiasi perdamaian tidak bisa dicari dengan panggilan perang Guru. Wajrang kemudian menyerang para dewa hingga para dewa terdorong mundur. Melihat itu Sesanaga berpikir, Garuda telah pergi menemui Dewi Laksmi untuk menyampaikan pesanmu tentang kesejahteraan dunia, dan di sini para dewa telah lupa bahwa mereka pergi untuk sebuah perjanjian. Saat Garuda kesulitan melepaskan dirinya, dia memuji Dewi Laksmi dengan mengucapkan mantra Om Sri Mahalaksmiya Namaha. Aura suci dari Dewi Laksmi memberikan kekuatan kepada Garuda, dan Garuda menjadi bertambah besar sehingga ikatannya terlepas. Melihat itu, iblis dasar laut terkejut karena Garuda menjadi sangat besar. Garuda berkata, jika kamu ingin tetap hidup, biarkan aku pergi iblis. Jangan mencoba menghentikanku. Saat itu di surga, perang terjadi antara dewa dan iblis. Sesanaga berkata, Prabu, apa yang kita takutkan akhirnya terjadi. Para dewa bukannya menjaga diri mereka tetap tenang, tapi mereka menerima tantangan dari para iblis. Sekarang masalahnya akan bertambah buruk. Melihat mereka bertarung sepertinya sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Sri Wisnu berkata, hal buruk tidak pernah terjadi Sesanaga. Apapun yang terjadi sesuai dengan rencanaku. Aku membiarkan perang ini terjadi agar dua tujuan tercapai. Salah satunya adalah para dewa akan menyadari sampai mereka mendapatkan Amrita, mereka tidak dapat menang melawan iblis. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk Samudra Mantana, mereka akan melakukannya. Sesanaga berkata, apa tujuan yang lain Prabu? Sri Wisnu berkata, akan dibuktikan bahwa para dewa bisa lebih lemah secara fisik, tapi pikiran mereka masih lebih kuat. Ketakutan akan ditanamkan kepada para iblis. Dengan cara apapun Amrita tidak boleh diambil oleh iblis. Para dewa harus memilikinya. Kerajaan surga yang mereka dapatkan setelah begitu banyak kesulitan dapat diambil kembali. Sesanaga berkata, ketakutan yang sama akan mendorong para iblis untuk menandatangani perjanjian itu. Hebat Prabu, betapa hebatnya pemikiranmu.
Saat itu iblis laut menyerang Garuda dengan kekuatannya, tapi Garuda menyerang balik hingga iblis itu terdorong mundur. Dengan menepuk tangannya, Garuda menciptakan gelombang yang kuat dan menghantam iblis itu hingga dia terpelanting jauh. Garuda berkata, "Kamu kuat, tapi kamu melakukan kesalahan yang seharusnya tidak kamu lakukan. Kamu tidak boleh menghentikan seorang pemuja untuk bertemu dengan Tuhannya dan seorang putra untuk bertemu dengan ibunya." Saat itu Winata sedang melakukan pembersihan di istana dengan cepat, dan melihat itu Kadru berkata, "Hari ini anakmu tidak ada di rumah, mengapa kamu terburu-buru menyelesaikan pekerjaannya? Apakah kamu akan keluar?" Winata berkata, "Tidak Ratu, kemana aku akan pergi? Ini sudah sangat terlambat, karena mandi semuanya semakin tertunda. Kamu pasti lelah, jadi kupikir aku akan menyelesaikan pekerjaanku lebih awal, agar kamu bisa bersantai." Kadru berkata, "Jadi tidak apa-apa, pijat kakiku, aku merasa sedikit lelah." Winata berpikir, "Aku telah menyembunyikan pria itu di dekat batu, tapi aku tidak tahu bagaimana reaksinya jika Ratu mengetahuinya." Ketika malam tiba, orang tua itu berkata, "Wanita macam apa dia? Dia telah meninggalkanku di sini dan dia melupakanku. Wanita yang tidak baik, tidak ada yang mengabaikanku seperti ini sampai saat ini. Tidak ada yang pernah melakukannya. Jika dia datang di depanku sekarang, aku akan memberinya pelajaran sedemikian rupa sehingga dia mengingat leluhurnya. Dia telah meninggalkanku di sini seolah-olah aku adalah kantong kotoran. Dia akan berdosa, dia akan sangat berdosa." Winata berpikir, "Jika aku menunda lagi, orang itu akan menjadi gila. Kuharap dia tidak menjadi gila dan mengutukku." Melihat itu Sesanaga berpikir, "Prabu, apa masalah yang dihadapi Winata? Dia tidak bisa mengikuti perintah tuannya. Dia juga tidak bisa mengikuti sifat kemanusiaannya. Apa yang akan dilakukan Winata sekarang?" Melihat Winata yang terdiam, Kadru berkata, "Apa yang terjadi Winata? Apa yang kamu pikirkan? Kamu juga tidak melakukan pekerjaanmu atau berbicara sepatah kata pun." Winata berpikir, "Jika aku mengatakan yang sebenarnya, maka aku takut saudari Kadru akan melarangku memberikan perlindungan kepada orang tua itu. Tetapi jika aku berbohong, maka aku akan disalahkan karena berbohong. Apa yang harus aku lakukan?" Sesanaga berkata, "Prabu, apa yang engkau pikirkan?" Sri Wisnu berkata, "Sesanaga, aku berpikir bagaimana Dewi Winata akan mengatasi dilemanya." Kadru berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak mengenalmu? Kamu akan membuat alasan dan aku tidak akan mencari tahu. Aku memintamu untuk terakhir kalinya. Apa yang telah terjadi? Katakan padaku yang sebenarnya." Winata berkata, "Ratu, sebenarnya aku sedang memikirkan sebuah cerita. Aku mengikuti pembicaraan tentang agama." Kadru berkata, "Apa yang kamu dengar?" Winata berkata, "Itu terjadi lama sekali. Seorang tukang daging sedang mengejar seekor sapi untuk dibunuh. Sapi itu pergi ke seorang resi untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi tukang daging sampai di pertapaan resi itu untuk mencari sapinya. Dia bertanya kepada resi tentang sapi itu. Resi berpikir sejenak dan kemudian menunjuk ke arah yang berlawanan. Kadru berkata, "Apa masalahnya?" Winata berkata, "Tidak ada masalah, ini adalah dilema. Seorang resi selalu mengatakan kebenaran, tapi dia harus berbohong untuk menyelamatkan sapi itu. Apakah dia melakukan dosa?" Kadru berkata, "Terkadang kamu berbicara dengan sangat bijak. Aku merasa bahwa meskipun sudah menikah, kamu telah menjadi seorang pertapa. Tapi kadang-kadang kamu berbicara tidak logis. Seorang resi memiliki dua pilihan. Entah dia akan mengatakan yang sebenarnya dan dia akan bertanggung jawab atas pembantaian itu, atau dia akan berbohong dan disalahkan karena berbicara tidak benar. Tapi dia tahu bahwa dosa menyembelih sapi lebih besar daripada mengatakan kebohongan. Jadi dia berbohong untuk menyelamatkan sapi itu. Lagi pula, jika kamu harus berbohong untuk perbuatan baik, maka itu tidak merugikan siapapun. Kebohongan yang dikatakan untuk melindungi kebenaran tidak melecehkan kebenaran dan keadilan. Apakah kamu memahaminya?" Winata berpikir, "Kamu benar, saudari. Oleh karena itu, aku terpaksa merahasiakan kebenaran ini darimu. Karena dosa berbohong tidak lebih besar daripada tidak menghormati tamu." Kadru kemudian berpura-pura tidur dan Winata kemudian pergi dari sana. Kadru bangun dan berkata, "Dia pasti merahasiakan kebenaran dariku. Tapi apapun itu, aku akan mencari tahu." Kadru kemudian pergi mengikuti Winata.